Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru beserta Kepala Sekolah Negeri SDN Balapulang Kulon 02 dalam hal ini komunitas belajar yang ada di sekolah. Hari ini saya mohon izin untuk menyampaikan rencana pembelajaran berbasis proyek PJOK ini dengan judul Festival Permainan Tradisional Menghidupkan Warisan Budaya Lewat Gerak dan Kerjasama yang akan dilaksanakan di kelas 5. Nah, adapun tujuan dari saya mengambil materi ini atau proyek ini adalah yang pertama, kurangnya pengetahuan anak tentang permainan tradisional. Kemudian yang kedua ada kegemaran anak bermain gadget membuat anak kurang beraktivitas fisik. Yang ketiga, kurangnya interaksi sosial yang memungkinkan anak itu akan mengalami antisosial yang Bapak Ibu Guru juga tahu mungkin karena efek gadget itu sangat luar biasa ya. Yang keempat adalah tantangan di masa depan yang mengharuskan anak mampu berpikir kritis dalam menghadapi situasi lingkungan yang berbeda-beda. Kemudian di sini ada pun dari tujuan program proyek PJBL. Ini saya akan mengenalkan kepada anak tentang berbagai permainan tradisional yang mungkin saat ini hampir sudah ditinggalkan oleh anak-anak zaman now. Nah, tujuan di sini ini yang pertama untuk meningkatkan keterampilan dasar motorik siswa dalam permainan tradisional. Yang kedua, mengembangkan kerjasama tim dan keterampilan sosial melalui partisipasi dalam permainan kelompok. Yang ketiga, menumbuhkan apresiasi terhadap budaya lokal melalui pengenalan permainan tradisional. Yang keempat, anak dapat mempraktekkan permainan tradisional sesuai dengan budayanya. Yang terakhir adalah anak dapat mengidentifikasi dan mengolah informasi dan gagasan sederhana. Itu adalah tujuan dari proyek yang akan saya laksanakan dalam pembelajaran PJOK di kelas 5. Selanjutnya ini adalah gambaran besar ini tentang proyeknya. Nah, mata pelajarannya ini adalah PJOK berkaitan dengan pendidikan gerak. Jadi anak akan belajar gerak melalui berbagai macam permainan tradisional. Nah, berkaitan dengan proyek ini akan berkolaborasi dengan mata pelajaran lainnya, mungkin dengan bahasa Indonesia anak akan membuat portofolio berupa nanti tata cara mainnya seperti apa, kemudian anak akan menggambarkan lapangannya seperti apa, cara bermainnya seperti apa. Nanti di situ bisa kolaborasi dengan pelajaran bahasa Indonesia juga dengan pelajaran IPS tentang budaya-budaya. Ini permainan tradisionalnya dari mana saja sih? Oh, ini permainan tradisionalnya biasanya mungkin nama-namanya berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya, meskipun mungkin tata cara permainannya sama tapi berbeda nama. Kemudian peran yang terlibat tentunya dukungan dari kepala sekolah, saya sendiri sebagai guru PJOK, kemudian guru kelas 5 dan semua siswa kelas 5 yang berjumlah 49 anak. Dan juga mohon bantuannya untuk guru kelas lain, barangkali nanti dimintai bantuan ya. Kemudian lokasinya di lapangan sekolah dan ruang kelas. Total waktu yang akan kita gunakan itu ada 8 sesi atau 4 minggu. Pembagian perannya adalah siswa sebagai peserta permainan dan guru akan menjadi fasilitatornya. Kemudian aset atau kekuatan sekolah yang kita punya lapangan olahraga, kemudian ada peralatan permainan, teknologi untuk dokumentasi. Nah, nanti untuk produk yang dihasilkan, kita akan membuat festival permainan tradisional
Kemudian ada video dokumentasi yang bisa kita unggah melalui media sosial. Teknologi yang digunakan, kita menggunakan kamera atau ponsel untuk merekam, kemudian software untuk editing video. Selanjutnya, estimasi untuk kegiatannya. Untuk kegiatan sendirinya, slide berikutnya. Nah, untuk tahapan proyek sendiri ini akan dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada tahap pengenalan, waktunya 1 kali pertemuan. Kemarin sudah saya laksanakan. Ini aktivitasnya anak itu aktivitasnya untuk membantu anak dapat terlibat dengan topik. Aktivitas ini juga nanti sebagai sarana asesmen awal apakah anak itu sudah tahu belum permainan tradisional. Yang kedua ada tahap kontekstualisasi, waktunya 2 kali pertemuan. Ini nanti tugasnya adalah aktivitas anak mencari informasi terkait topik yang sudah kita diskusikan. Yang ketiga ada tahap aksi 3 kali pertemuan. Ini aktivitas anak untuk membuat kreasi dan mengimplementasikannya dari hasil diskusi yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing kelompok. Yang terakhir adalah yang keempat adalah tahap refleksi. Waktunya 2 kali pertemuan. Ini adalah aktivitas anak untuk membuat pameran dan merefleksikannya. Selanjutnya, nah ini contoh atau media atau ABT yang kita punya di sekolah. Kita punya LCD, kemudian punya tip ya, tip, salon, bahkan lapangan serta peralatan yang diperlukan. Selanjutnya, nah ini metode evaluasi. Yang pertama ada identifikasi peserta. Nanti menggunakan survei, menggunakan formulir untuk mengidentifikasi minat dan pengetahuan. Nanti diberikan survei. Kemudian ada juga wawancara langsung. Yang kedua ada alat pengumpulan data, nanti berupa checklist observasi, rubrik penilaian, portofolio, juga soal tes formatif yang sudah saya siapkan. Yang ketiga proses evaluasi, yaitu implementasi pelaksanaan proyek. Ini siswa semuanya akan mengambil bagian dalam kegiatan seperti belajar gerak, berkolaborasi dengan tim, dan mengumpulkan bahan portofolio. Yang terakhir tentunya umpan balik. Guru memberikan umpan balik kepada siswa tentang kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan dalam pengalaman belajar mereka. Selanjutnya adalah tantangan. Nah ini biasanya tantangan yang mungkin dihadapi. Ini yang pertama mungkin keterlibatan KBS, karena kita skupnya di SD itu biasanya KBS-nya memang hanya saya sendiri, guru PJOK gitu ya. Kalau di SMA mungkin guru PJOK-nya ada beberapa orang. Kalau di sini berarti kita berkolaborasi. Ini akan memastikan partisipasi aktif dari KBS dalam proyek festival permainan tradisional. Kemudian dari sumber daya, memang keterbatasan sumber daya seperti tempat, alat, dan tenaga pengajar yang berpengalaman. Yang ketiga ada kesadaran dan minat siswa. Nanti tantangannya bagaimana kita mengatasi rendahnya kesadaran siswa terhadap budaya lokal dan permainan tradisional, serta kurangnya minat untuk berpartisipasi. Nah, rencananya dari tadi tantangan yang akan dihadapi ini ada rencana solusi. Yang pertama melibatkan KBS secara aktif dengan mengadakan pertemuan dan diskusi yang seperti hari ini nanti kita laksanakan atau beberapa hari ke depan. Saya minta bantuan teman-teman di KBS ini untuk mengadakan pertemuan atau diskusi terkait proyek yang akan saya laksanakan. Yang kedua, membangun kemitraan dengan komite. Ini kaitannya mungkin dengan sumber daya dan didikel kelas untuk berbagi sumber daya dan pengalaman. Yang ketiga adalah menggunakan teknologi untuk meningkatkan kesadaran dan minat siswa seperti membuat video pendek tentang permainan tradisional. Kemarin sudah saya terapkan untuk anak mengenal permainan tradisional dengan memperlihatkan beberapa video, dan anak sudah mulai tertarik. Selanjutnya yang terakhir adalah rencana tindak lanjut.
Rencana tindak lanjut dari proyek ini yang pertama, kita bisa menjalin kerjasama dengan pihak mitra di luar satuan pendidikan seperti orang tua, kemudian organisasi ataupun komunitas lainnya. Ini bertujuan untuk meningkatkan potensi dampak dari aksi dan praktik baik yang sudah dimulai. Yang kedua, mengajak lingkungan di satuan pendidikan untuk meneruskan aksi dan praktik baik yang sudah dijalankan selama proyek pembelajaran. Yang ketiga, mengintegrasikan berbagai proyek profil yang ada agar saling mendukung. Yang terakhir, mengajak lingkungan satuan pendidikan untuk memikirkan cara mengoptimalkan dampak dan manfaatnya. Yang terakhir ucapan terima kasih. Demikian rencana proyek pembelajaran PJOK yang mudah-mudahan bisa berpusat pada peserta didik. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan. Terkait dengan proyek, monggo. Ada dari Ibu Puji? Sudah cukup? Atau ada yang mau ditanyakan terkait dengan proyek? Sudah cukup jelas? Sudah? Kalau sudah, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di komunitas belajar SD Negeri Balang-Balang 2. Saya ucapkan terima kasih. Semoga harapannya adalah proyek ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan pengalaman belajar yang baik untuk peserta didik, dan kita juga bisa berbagi praktik baik kepada yang lainnya atau ke komunitas belajar yang lainnya. Terima kasih saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.